Teman-teman, pada malam ini kita ingin berbagi, berdiskusi bersama. Topik kita malam ini seperti di player tingkatan yang dilakukan oleh masyarakat Toraja baik dari dahulu sampai sekarang dalam aluk Rambu Solo atau upacara kematian. Sering kita malam ini kita akan diantar dalam doa mengawali temuan kita. Kita diantar dalam doa oleh teman kita, sahabat kita, Kakak Amba Toding. Persingkat waktu saya serahkan kepada Kakak Rizky. Silakan. Malam untuk kita semua, selamat berjumpa lagi, selamat sitamu di dalam room yang sederhana ini. Kita akan berbicara soal tingkatan-tingkatan dalam aluk Rambu Solo. Kita ingin bersama setidaknya mengerti tentang apa yang kita tawarkan ke dalam media sosial. Jadi bukan hanya dilempar begitu saja, tetapi ketika ada pertanyaan kita mampu untuk menjawab apa yang sedang kita bagikan. Tingkatan-tingkatan aluk Rambu Solo ini mungkin nanti akan lebih banyak berbicara dari wilayah adat Sangalla, karena sebelum masuk ini tentu di setiap daerah itu memiliki dandanan sangka atau meskipun sama-sama Rambu Solo tetapi memiliki aturan yang di dalam setiap wilayah adat itu memiliki aturan-aturan kekhasan masing-masing. Rambu Solo ini biasa disebut dengan aluk Urampe Matampu karena ritus ini atau ritual ini dilaksanakan di sisi barat Tongkonan. Jadi bukan di timur tetapi di barat. Nah, dan biasa juga disebut aluk Kalambunan. Tingkatan aluk Rambu Solo ini berbeda-beda di setiap kampung, di setiap wilayah di Toraja. Ada yang boleh memotong dua, ada yang boleh genap, ada yang boleh ganjil. Jadi tetap ada aturan yang berbeda-beda di setiap kampung. Yang saya coba bagikan kepada kita ini adalah tingkatan Rambu Solo yang berasal dari Talu Lembangna atau dari Sangalla yang pernah dibuat oleh almarhum Dr. Andus Yohanes Manta Tunengan, seorang imam Katolik dan dia juga seorang turunan Pemina. Jadi tingkatan upacara Rambu Solo itu dibagi dalam 14 tingkatan. Sebagai berikut. Yang pertama itu Tololok Rara atau Lolok Rara ya. Ini adalah merupakan pemakaman untuk bayi yang belum waktunya lahir. Dan ini berlaku juga untuk bayi yang giginya belum tumbuh. Yang berikutnya itu adalah di Pakinaloi Talok Manuk. Pemakaman bagi anak-anak atau orang dewasa yang tidak mempunyai hewan kurban, hanya diberi telur ayam sebagai bekal. Jadi di Pakapan nih Talok Manuk. Lalu selanjutnya di Sili. Di Sili ini juga terkait juga dengan tunuan ya. Dan itu tahu di Sili Ibai, di Sili Tedong, dan itu di Sili Punala. Jadi pemakaman ini diperuntukkan diperuntukkan untuk bayi yang giginya belum tumbuh, dimakamkan ke dalam sebuah pohon. Ini itu adalah didedekan pangkung bayi atau bontong bayi. Adalah upacara pemakaman yang dilaksanakan dengan memukul tempat makanan babi atau palungan bayi dirembang sebagai isyarat atau sebagai syarat bahwa babi sudah dipotong. Jadi ini berlaku bagi mereka yang miskin dan tidak memiliki apa-apa. Lanjut itu di Pasariri Buri Amanuk. Di Pasariri Buri Amanuk karena yang ada hanya seekor ayam, maka hanya itu saja yang dimasukkan ke dalam keranjang dibawa ke kuburan sebagai bekalnya. Lalu selanjutnya itu di Baitunggak, artinya seekor babi, misah bayi ditunu.
Nah, adalah upacara yang berlaku untuk orang yang miskin dengan kurban satu ekor babi. Selanjutnya itu adalah dibaya apa? Nah, adalah upacara pemakaman dengan ritus doa yang sudah lengkap. Jadi lalu kita lanjut, itu dipasang bongi, adalah upacara yang berlangsung dalam 1 hari 1 malam. Berlaku bagi tanah Goa, tanah Basi, dan tanah Bulan yang ekonominya tidak mampu melaksanakan Rambu Solo yang lebih tinggi. Dan berikutnya yaitu Dipatalungobongi. Dipatalungobongi adalah upacara yang berlangsung selama 3 malam berturut-turut dengan ukuran kerbau yang dikurbankan 3 sampai 5 ekor. Lanjut, Dipalimangabongi adalah upacara yang berlangsung selama 5 hari berturut-turut. Melalui momen ini, orang Toraja membaharui ikatan kekeluargaan. Jadi sebenarnya jadi pemakamban salurara salubuk. Kerbau yang harus disiapkan keluarga minimal 5 sampai 8 ekor. Lanjut, Dipapitunggongi adalah upacara yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Kerbau yang harus disiapkan keluarga minimal 7 sampai 9 ekor. Ini Dipapitulompo tadi itu ya saya jelaskan, adalah upacara yang hampir sama dengan Dipapitungubongi, tetapi jumlah kerbau yang akan dikurbankan lebih dari 9 sampai 23 ekor. Lanjut, Dirapai atau rapasan sundun adalah upacara kematian dengan memberi jeda atau waktu istirahat. Jadi den ditoroi. Rapa artinya tenang, berhenti melakukan sesuatu. Dirapai dalam upacara Rambu Solo berarti berhenti sejenak sesudah upacara tahap pertama. Jenazah akan dimasukkan ke dalam rapasan untuk bersiap-siap melaksanakan upacara selanjutnya. Rapasan ini hanya berlaku bagi tanah Bulawan ya, biasanya disebut dialuku pisan. Berlangsung selama 7 sampai 9 malam dengan ritus yang lengkap. Kerbau yang disiapkan 24 ekor, 1 kerbau disebut tulakabala atau tande rapasan. Selanjutnya rapasan Dipantunuan Pia. Pantunuan Pia adalah upacara yang dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama disebut dialuku Pia. Dilaksanakan di halaman rumah almarhum. Nah, pada tahap pertama ini dikurbankan minimal 7 ekor kerbau. Tahap kedua disebut alukurante. Jadi penduan dialukupia namanya dialukurante. Dilaksanakan beberapa bulan atau beberapa tahun setelah tahap pertama selesai. Sansapurandanan den tungkoy na rapasan rapasan sapurandanan sarin bone-bone. Adalah upacara yang diibaratkan seperti banjir dari sungai yang biasa menyapu semuanya. Jadi tingkatan yang tertinggi itu rapasan barata. Materinya jadi juga kerbaunya itu sudah lengkap sebab adikwa Madonna keluar semua jenis kerbau dan hewan lainnya yang bisa didapatkan boleh dikurbankan. Keluarga harus menyediakan kerbau minimal 50 ekor ke atas, dan tingkat aluk Rambu Solo itu dapat dibagi dalam 4 bagian besar. Pertama itu upacara untuk tingkat anak-anak. Jadi upacara untuk tingkat anak-anak atau orang miskin atau tidak punya apa-apa. Saya gabungkan saja, yaitu pertama itu yang masuk dalam kategori upacara tingkat anak-anak itu pertama itu adalah Lollo Raranina. Lollo Raranina yang keguguran. Yaitu biasa di Pasilamun Neruna dikubur bersama plasenta bayi yang meninggal lahir, jadi panatuisin menjadi rara dalam bentuk rara. Kemudian yang masuk dalam upacara tingkat anak-anak itu adalah todisili, bayi yang belum tumbuh giginya. Kemudian dipakai naloi, dikaletekan talok manuk, dipasariri buri amanuk, didedekan palungan bayi atau rompo bayi atau di bayi tunggak. Itu masuk dalam kategori tingkat anak-anak. Lalu
tingkat sederhana itu di Bai Tallu atau di Bai apa. Jadi dento ya susta kupanina dento tondok di Bai apa, dento di kuah di Bai Tallu. Di Bai Tallu atau di Bai apa begitu. Di Tedongo Tungga atau di Pasang Bongi, di Tedongo 2 di Tanduk. Ini yang saya tahu itu di wilayah Tallu Lembang. Nah, yang ada 2 tedong biasa di Tanduk Bulawan nih. Jadi di Tanduk Bulawan nih. Jadi 2 ekor kerbau itu biasa di di Tanduk Bulawan nih. Dan duka tu tondong anak matangke patomali menengah. Tingkat menengah itu Yamato di Patalungu Bongi, di Palimang Bongi, dan di Papitungu Bongi. Ya te Pak Papitu dan 92. Yan na Papitu yake di Papitungu Lompo itu minimal 24 ekor kerbau. Di tom bisa ratu duka motong. Dan duka to tondok teena yo. Teena tandai maksudnya dia tidak teena dirapai itu taulan meskipun sekian banyak tedongna tapi dia tidak teena dirapai di Papitu Bang Ria. Itu contohnya itu di Bebo. Upacara tingkat tinggi, jadi kategori kan ada 4 tadi itu. Upacara tingkat tinggi itu yaitu dirapai biasa, dirapai di Pantunun Pia, dirapai Sapurandanan, Rapasan Sundun, Tungkoi Rapasan Sundun, Sarin Bone-Bone atau Rapasan Barata atau Dialog Palodang, Kelas Sangala. Saya bagikan tentu di beberapa daerah ada perbedaan soal jumlah dan tingkatan, tetapi kira-kira itu yang secara garis besar. Sampaian pemaparan beliau secara singkat ada 14 tingkatan ritual Rambu Solo yang dilakukan di Toraja, tapi yang tadi disampaikan itu dibatasi sedikit di dalam wilayah Tallu Lembang.